melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir bagi kita yang hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Mu bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini Tuhan telah menolong kami, menuntun kami dalam segala aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini Tuhan kami akan bersama-sama mempelajari sebagian dari firman-Mu yang sudah disiapkan, yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan pada hari Minggu tanggal 12 Desember nanti. Dan biarlah Tuhan dalam apapun yang akan kami lakukan pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami, biar sungguh-sungguh apa yang kami lakukan akan berkenan di hadirat Tuhan. Bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam berusaha untuk join bersama-sama kami, biarlah Tuhan akan menolong mereka. Biar kami sama-sama dalam persekutuan pada saat ini. Ampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita memulaikan dalam persiapan, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah dipersiapkan dari Lukas pasal 1 ayat 26 hingga yang ke-38. Teman-teman sekalian, bacaan dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38 memberikan informasi kepada kita tentang sebuah peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di dunia ini. Sebuah peristiwa perjumpaan seorang gadis dengan malaikat Gabriel yang masih bertunangan. Dia adalah Maria dan tunangannya adalah Yusuf. Ini adalah babak baru dalam sejarah karya penyelamatan manusia yang berdosa. Meskipun peristiwa perjumpaan Maria dengan malaikat Gabriel adalah sesuatu yang tidak masuk akal secara pemikiran manusia. Namun ada sukacita besar di balik semua peristiwa itu. Oleh karena itu, melalui peristiwa Natal yang kita rayakan, kita patut bersyukur dan bersukacita. Karena kasih Tuhan sudah dinyatakan melalui Maria dan Yusuf. Ini adalah mujizat terbesar dalam kehidupan kita demi menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, merayakan Natal di tahun ini, apa yang patut kita syukuri? Pertama, karena Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Karena Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Ketika Tuhan hadir dalam kandungan Maria, Tuhan setia menjaga dan memelihara Maria dan Yusuf. Mereka melihat berbagai macam ancaman, termasuk ancaman dari pembunuhan Herodes, namun Allah tetap memelihara mereka sampai Yesus pun tetap dilahirkan. Bahkan pemeliharaan Tuhan terhadap Maria dan Yusuf selalu disertai dengan mujizat. Lihat di waktu.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman semua, bacaan kita malam ini mengingatkan kita untuk belajar merenungkan dari peristiwa yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Melewati masa-masa kesulitan dalam hidup kita di tahun ini dan tahun sebelumnya. Kita pun juga harus percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan memelihara kehidupan kita. Itu adalah bukti bahwa Dia Tuhan Immanuel yang hadir menemani kita. Baik di tengah-tengah kesulitan ataupun dalam kesenangan, Tuhan tetap setia dan menyatakan mujizat-Nya. Kalau kita ada sampai hari ini, dan itu karena Tuhan setia dan memelihara kita. Hal yang kedua, karena kita menyembah Allah yang besar, karena kita menyembah Allah yang benar. Ketika Maria bimbang dengan perkataan malaikat, Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Secara manusia itu memang tidak masuk akal. Tetapi malaikat meneguhkan hati Maria dengan mengatakan, dari bacaan Lukas pasal yang pertama tadi, ayat 26 sampai ayat yang ke-38, kuasa Allah akan turun atasmu, sebab anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Malaikat menegaskan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Teman-teman semua, Maria menyadari akan hal itu dan dia pun percaya. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menyerah bukan karena pasrah, tetapi dia berserah bahwa dia menyembah Allah yang hidup. Dia percaya Allah yang akan mengatur kehidupannya. Teman-teman semua, momen Natal di bulan ini juga mengingatkan kita untuk tetap belajar bersyukur. Karena itu, karena kita juga telah menyembah Allah yang benar. Allah yang disembah oleh Maria dan Yusuf. Yang telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dia lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia lahir supaya semua orang berdosa bisa diselamatkan. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, memperingati Natal di bulan ini, mari tetap kita bersyukur. Pertama, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita harus tetap bersyukur karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan yang kedua, karena kita menyembah Allah yang benar. Karena kita menyembah Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami dipasangkan dalam
suara terakhir. Salam maminen kita datang. Baik, saya ajak kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapak, terima kasih atas firman yang Tuhan sudah perdengarkan pada kami pada malam hari ini. Biarlah firman ini akan terus hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, juga dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Kami akan senantiasa mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan pada bulan Desember ini, dalam kami merayakan Natal di tahun ini, di bulan ini, kami akan senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Karena kami menyembah Tuhan yang benar. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memampukan kami untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapak dalam surga, selanjutnya kami akan membicarakan banyak hal sehubungan dengan pelayanan kami, secara khusus dengan persiapan kami dalam kami menyiapkan ibadah pada hari Minggu beberapa hari mendatang. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bu Yurlin kali, kita dengar suaranya dulu. Selamat malam Pak Pin, Bu Ros, Pak Petrus, Merlina, Pak Jenny. Malam. Malam. Selamat malam Bu Yurlin. Terima kasih malam ini saya bisa bergabung. Saya mohon maaf karena dari bulan awal April sampai sekarang tidak pernah ikut bergabung pelayanan di GKST. Bukan karena saya sengaja untuk tidak bergabung, karena dari April, ya mungkin saya cerita sedikit. April saya divaksin, kemudian setelah divaksin saya sempat satu minggu saya tidak bisa jalan. 1 minggu saya di rumah ngesot, kadang kerja kalau kerja harus diangkat sama Jos dari tempat tidur ke tempat duduk selama 1 minggu. Kemudian selama 2 bulan saya pengobatan, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan saya pengobatan tulang. Kemudian sampai ke rumah sakit Cikini, ke penyakit dalam, periksa cek lab semuanya. Karena tuntutan dari sekolah, dari yayasan bahwa harus vaksin kedua bulan Juli, saya vaksin kedua. Tapi setelah vaksin kedua ternyata mukaku terbakar 1 minggu, buka terbakar, dada 1 bulan sampai di leher itu terbakar. Kemudian tapi tulang pun belum sembuh-sembuh. Jadi itu yang membuat saya itu kayak hilang semangat untuk jangankan pelayanan, untuk kerja pun jadi hilang semangat, karena ketika berjalan itu saya agak susah, agak tersiksa rasanya, apalagi kalau duduk itu duduk di lantai atau saat berdiri tidak enak, pokoknya sakit lah. Seperti itu. Kemudian dari bulan akhir bulan 9 kemarin mulai sakit sampai akhirnya akhir Oktober kena tipes, sampai sekarang masih dalam proses pemulihan. Jadi bukan saya sengaja, tapi memang karena keadaan kondisi yang sebenarnya sih yang membuat akhirnya saya jadi patah semangat. Jangan untuk pelayanan, untuk bekerja pun saya jadi kayak nggak bersemangat, karena dengan kondisi fisik ngasak kumang aja, antatamaka nyeri tulang seperti itu, sampai harus ke dokter penyakit dalam di Cikini semua cek lab tapi tidak mendapatkan tidak ada satupun penyakit yang didapat, tapi saya harus mengalami seperti itu, nyeri tulang
selama berapa bulan. Terima kasih jika malam ini saya diperkenankan untuk bisa bergabung. Mohon maaf selama berapa bulan hilang dari peredaran. Kemudian untuk nomor handphone saya yang lama itu handphone saya lagi rusak, kemudian nomornya itu tidak bisa dipindahkan ke HP yang satu, harus diganti ke beberapa hari. Makanya sekarang saya lagi nomor yang saya pakai sekarang adalah nomornya Jos. Kebetulan waktu Jos berangkat handphonenya ketinggalan, jadi saya yang pakai. Seperti itu. Terima kasih Pak Pin, terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih Bu Yurlin. Ya, kita turut prihatin, baru dengar juga. Memang Bu Yurlin sempat cerita waktu saya ke Makassar, dan ya mestinya dalam kondisi seperti itu kita mendampingi Bu Yurlin ya, atau menemui Bu Yurlin, tapi karena tidak ada kabar berita sehingga kita semua tidak tahu, jadi mohon maaf juga. Jadi kita malah mengira-ngira yang enggak lah ya, apakah dia ini memang sudah sudah menutup diri dari kita atau apalah begitu, ternyata kondisinya malah sakit. Jadi ya puji Tuhan lah kalau saat ini kita bisa lihat Bu Yurlin sudah dalam kondisi baik, sehat. Mudah-mudahan bisa lebih bersemangat lagi ya. Dan ya rupanya ada efek, bisa jadi dari efek vaksin itu kali ya. 2 kali divaksin efeknya beda-beda. Yang satu tidak bisa berjalan, yang kedua kayak luka bakar. Oke, jadi ya kita bersyukurlah kalau malam hari ini bisa bertatap muka dengan Bu Yurlin. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jalan lagi sama-sama dalam pelayanan ya. melayani lebih sungguh.